Menanam surat. OMG. Super. Gini ya. Nah. Hai, selamat datang di podcast Menjadi Wanita bersama aku Al, bersama aku Gia. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang seru banget ya, karena kan kita udah di penghujung tahun istilahnya, dan ini kita akan menyambut tahun 2025. Kira-kira kita mau bahas apa nih Mbak Gia? Seperti di penghujung tahun sebelum-sebelumnya ada tradisi yang biasanya sering kita lakukan atau yang lainnya juga lakukan adalah bikin New Year's resolution. Oke. Kamu udah bikin? Sudah. Aku juga. Kita bikin semacam surat ya, surat untuk diri kita sendiri di tahun 2025. Ini tidak merupakan janji yang kayak kalau nggak ditepatin itu jadi dosa atau misalnya ada hukumannya, tapi ini lebih kepada kita pengen sharing biar jadi lebih semangat gitu kan. Kalau misalnya ada kata orang kalau misalnya mau motivasinya lebih itu sharing kepada teman gitu, nanti bisa saling ingetin nih. Kayak kamu waktu itu sempat ada New Year's resolution ABC, udah belum atau gimana gitu sih. Coba agak serem ya, mungkin nanti teman-teman bisa nagih janji kita, mana nih? Gak apa-apa sih, aku gak apa-apa sih ditagih, justru jadi makin semangat gitu. Oke, mungkin kita langsung mulai aja kali. Siapa dulu nih yang mau buka surat ya? Kayak kamu dulu deh, aku belum siap. Letters to myself 2025. Hi Alexa, welcome to 27. Lihat deh, kamu udah berkembang sejauh apa. Pasti sekarang kamu lagi throwback ke tahun 2024 dan tahun 2025 ini. Semoga kamu jauh lebih bahagia ya sekarang, dan gak ngulangin lagi nih kesalahan yang sama. Oke, kita coba rekap sama-sama. Nomor 1, kita masuk ke poin relationship. Apakah tahun ini kamu sudah menikah? Oh, pertanyaan yang berat ya. Oke, kalau sudah, semoga dia adalah jawaban dari doa-doa kamu. Amin. Tapi kalau belum, it's okay. Mungkin belum waktunya. Tapi semoga kamu konsisten ya untuk tidak menoleransi red flag. Kamu harus pergi kalau kamu tidak dihargai. Tolong jangan beri kesempatan orang lain untuk taken you for granted. Itu poin aku yang pertama. Wah, aku mau ngomong relate, tapi nanti aku nggak ada poinnya. Terus apa dong tanggapannya nih? Oke, tanggapannya aku setuju sih sama semua yang kamu tadi udah utarakan, karena berkaca dari aku yang udah diceritain nih cerita kamu soal relationship, dan aku setuju banget ketika kamu sudah memutuskan we are not gonna tolerate any red flag anymore. Mungkin dulu ya aku yang di masa muda, masa ingin explore, red flag sounds fun. To be honest ya. Kayak banteng tau gak? Iya, kayak seruduk gitu. Challenge nih gitu kan. Aku kan suka tantangan ya. Ada red flag nih. Aku akan mencoba membuat itu menjadi green flag. Kita halu. Dahulu itu. Halo. No, stop wasting your time for anyone like that gitu kan. Betul. Oke, mungkin akan sedikit relate ya dengan poin aku karena sebenarnya mirip-mirip sih ya. Oke, coba kita baca. Aku coba mulai dari aku ya. Oke. Dear Gia 2025, apa kabarmu? Apakah semua janji 2024-mu sudah ditepati? Agak pressure ya. Jika belum, nggak apa-apa. Paling tidak kita usahakan diri kita yang lebih baik di tahun ini. Dear Gia, ingatkah ketika kamu berjanji akan 3 hal ini? Waduh, berat banget sih kayaknya. Oke, number 1, relationship. Mengusahakan a relationship yang memberikan clarity and consistency. Kayaknya dulu awal-awal kita temenan aku pernah cerita ya, kayak sekarang itu aku udah gak mau lagi yang kayak aku janji bakal gini. Aku akan hanya melihat 2 aspek dari orang tersebut, yaitu apakah dia memberikan clarity dan apakah dia memberikan konsistensi. Clarity is clear ya, kita nggak perlu menebak-nebak maksud
dari kata-kata dia. Ketika orang jujur, menurut aku ya, ketika orang jujur itu akan lebih gampang kita terima, akan lebih gampang kita masuk akal nih gitu. Kelihatan nih, tidak hanya dari mulutnya, kata-kata manisnya, tapi dari behavior-nya, ya. Exactly. Nah, konsistensi itu juga akan memperkuat dari clarity tadi. Ketika dia mengucapkan, dia juga akan konsisten melakukan hal tersebut gitu. Itu sih yang aku cari, karena ya tidak dipungkiri sekarang udah di mental state yang butuh pasangan, yang pasti-pasti ya, yang pasti-pasti gitu aja ya, gitu. Tidak mau janji-janji manis. Iya. Ada beberapa turunan poinnya, tapi ini lebih mengarah ke sana, yaitu satu, untuk tidak lagi buang waktu akan HTS. Maaf, your era has gone. HTS, it was fun, but thank you, bye gitu. Kedua, situationship yang suka bikin bertanya-tanya, maksud dia ngomong kayak gini apa ya? Dia nggak bales chat aku, tapi dia nge-like story aku, bikin overthink. No more gitu. Terus mentoleransi hal-hal yang tidak sesuai dengan value. Dulu aku sempat mentoleransi hal-hal yang kayak misalnya aku tuh sebenarnya pantang banget sama orang perokok, pasangan yang perokok gitu. Kalau misalnya temennya masih nggak masalah, tapi pasangan itu aku pantang banget. Tapi aku sempat mentoleransi itu akan pasangan terakhir aku, dan aku jujur tidak menyukai decision aku saat itu gitu. Dan sekarang hopefully aku sudah tidak akan lagi gitu. Kemudian sama dengan kamu, tidak lagi memberikan kesempatan pada orang-orang yang take us for granted gitu. Semoga ya kita sadar tahun ini gitu. Bismillah. Iya. Terus satu lagi yang mungkin agak sedikit lebih spesifik untuk Gia yang introvert ini adalah untuk lebih banyak mencoba offline dates. Oh, oke. Aku sangat benci. Sangat benci ya? Bukan benci sih, lebih kepada kayak aku tuh gampang nervous, awkward gitu loh. Makanya aku punya rules kan sebelumnya, kayak 500 chats, karena aku yakin aku bakal merasa aman dan nyaman gitu. Kalau ngobrol gitu banyak ya. Makanya aku kayak pokoknya online dates dulu, nyaman dulu, build dulu trust dan lain-lain, baru aku mau offline dates gitu. Nah, tapi kebanyakan case-nya adalah nggak nggak sampai ke offline dates. Makanya sekarang kayak mungkin aku bisa kayak mencoba memberikan kesempatan lebih banyak pada offline dates. Hopefully ya, semoga di tahun depan banyak janji temu yang mungkin leads to another relationship stage ya. Kamu sendiri gimana in terms of dates? Kamu lebih kepada online atau offline? Aku lebih ke offline sih jujur. Karena aku ngerasa kayak kita bisa lebih kenal mereka secara langsung tuh ketika kita ketemu. How they talk, gimana cara dia memperlakukan kita gitu. Kita bisa nilai itu semua. Let's move to another points, I guess. Ini udah di point career. Next soal karir kamu. Apakah kamu masih berada di zona aman kamu? Kalau masih, semoga kamu bisa berkembang jauh lebih hebat lagi dan berani ambil resiko yang tetap bisa kamu pertanggungjawabkan. Buka kesempatan dan raih selagi kamu bisa. Tapi please tetap coba seimbangkan ya. Karena ini aku ngerasa di tahun ini nih banyak banget kesempatan yang datang sebenarnya. Tapi sometimes aku kayak ambil semua aja gitu. Jadi aku mikir kayak harus lebih diseimbangin lagi nih gitu. Jadi jangan sampai kesempatan yang datang itu jadinya sia-sia karena kita tidak bisa memaksimalkannya dengan baik gitu sih. In terms of career kayaknya aku ngerasa gitu, dan aku ngerasa aku masih di zona aman. Aku belum berani keluar dari zona aman aku, tapi hopefully someday bisa. Apa satu resiko yang pengen kamu ambil di tahun 2025 in terms of career? One risk yang kayak mungkin kepikiran, kayaknya mungkin tahun depan aku akan mencoba berani untuk ambil itu. Takut lagi ngomonginnya. Takut bosnya nonton. Wah. It's okay. Kalau bos yang bukan bos ya, leader yang baik pasti akan mendukung if it's the best for you. Sebenarnya salah satu yang pengen aku ambil itu aku pengen switch career
kata gitu. Maybe move to another place yang aku bisa berkembang jauh lebih gitu, dimana mungkin pressure-nya lebih, tapi aku bisa berkembang jauh lebih baik gitu sebenarnya. Ya, kita nggak pernah tahu ya. Kadang ketika kita switch, kita pengen switch nih, terus kita utarakan kepada leader kita gitu. Sometimes leader itu yang memberikan kita kayak role baru gitu loh, yang membuka kesempatan baru untuk kita akhirnya berkembang gitu sih. Ya nggak tahu ya nanti jodohnya apakah di tempat yang sama, apa di tempat yang baru. But hopefully everyone can accept it well. Amin. Ya. Gitu. Oke, Mbak Jia, poin nomor 2. Aku sebenarnya in terms of career ya, mungkin ini mirip lebih kepada self development ya, karir aku, karena di tahun 2024 ini aku discover bahwa karir aku sama self development itu harus berkesinambungan ya. Dan karirnya itu adalah harus yang fulfill my purpose. Nah, gitu. Aku dulu tuh sempat galau gitu kan. Should I pursue a career yang fulfill? Ada 3 kan fulfill. Yang pertama adalah profit, which is money oriented. Kedua adalah potential, misalnya kayak career networking-nya gitu kan, role-nya gitu, jabatan. Ketiga adalah purpose, dan akhirnya aku memilih purpose, dan aku pengen tahun depan aku stick to that gitu. Walaupun emang secara realitinya kita tetap butuh ya money, kita tetap butuh ya untuk kebutuhan kita, tapi aku pengen core-nya itu adalah purpose gitu loh. Nah, caranya adalah mungkin aku akan mulai ngambil lebih banyak project yang berhubungan dengan teaching. Nah, teaching ini gak hanya harus dalam bentuk kelas offline gitu ya, harus ada muridnya yang absen di situ, tapi kayak in any kind of form. Kayak misalnya sekarang ini teaching through social media, sharing through teaching ya, teaching by sharing ya gitu. Dan aku pengen mungkin lebih kepada kayak hal-hal yang berhubungan dengan digital marketing aku sendiri gitu kan. Karena aku sekarang kan baru settle in a new career, and I think this is my way, this is already my path gitu kan. Aku ngerasa nyaman, aman, and I think this is it. But I think I want to develop it more gitu by sharing to others yang mungkin juga mau mulai journey ini tapi bingung caranya gimana gitu. I see. Apakah nanti akan ada YouTube lain? Channel lain? Kayaknya kalau YouTube agak susah ya sendiri, tapi mungkin kita mulai dengan Instagram account ya, Instagram account dan TikTok account ya. Isinya lebih kepada edukasi sih intinya gitu. Kebayang. Ya. Semoga ya. Amin ya. Bisa terrealisasikan di tahun 2025. Oke. Tapi itu berarti nyambung ya antara self development sama career ya. Yes. Karena aku ngelihat ya digital marketing di kantor kan aku ngelakuin teknisnya. Nah, aku pengen di sini aku lebih nge-build public speaking aku, communications. Karena kalau 8 jam di kantor aku hanya berkutat dengan ads, dengan layar, dengan desain di Canva, dengan angka-angka, itu aku dari segi communicationsnya kurang. Nah, takut hilang nih lama-kelamaan kan bingung cara ngomongnya kayak gimana sama orang. Nah, akhirnya aku pengen ngebalance itu dengan building projects like this gitu kan, more speaking, walaupun depan kamera, walaupun kalian teman-teman virtual, but everyone's valuable to my process. Ya, siapa tahu nanti kita diundang di sebuah acara ya di tahun 2025, mungkin di acara yang istilahnya banyak perempuan-perempuan hebat di sana, and we talk and share. I think it will be great. That will be fun. Ya, semoga ya di tahun depan. Oke, next. Kita move ya. Ini aku masukinnya ke self development akhirnya. Oke, sekarang kita coba fokus ke diri kita ya, dan semoga surat ini bisa jadi pengingat. Alexa, aku berharap kamu di tahun ini gak lupa merayakan dirimu sendiri. Berbahagialah, pergi ke tempat yang kamu mau tuju, makan sesuatu yang kamu suka dan menyehatkan, tetap rajin nge-gym dan minum air putih yang cukup. Terus improve diri dengan ilmu-ilmu dan isi hari-harimu dengan hal-hal yang positif yang membuat hatimu merasa full. Dan pastinya tetap istiqomah dalam beribadah. Amin. Gitu
gitu sih. Itu pesan untuk diri sendiri yang mana aku pengen, ada beberapa hal yang ingin aku pertahankan dari yang udah ada sekarang, dan aku pengen aku nggak lupa nantinya dan tetap improve gitu sih. Ya, setuju banget semoga sih. bisa ya. Iya, karena harapannya tiap tahun kita growing ya. Betul. Walaupun mungkin belum sampai ke tahap yang kita inginkan, but there is a progress each year gitu kan. Betul. Kalau aku sendiri mungkin mirip dengan self development sebelumnya, tapi kalau itu kan lebih kepada karir, kalau ini mungkin self developmentnya lebih kepada mental health aku sendiri gitu loh. Aku mungkin cuma satu, I wanna be kinder to myself. Nah, itu masih PR berat yang aku sampai sekarang menurut aku I'm still progressing gitu loh. Kadang tuh aku suka terjebak dalam zona atau pikiran aku yang sibuk, overthinking aku, tapi semua itu mengarah ke aku dan semua kata-kata itu buruk gitu loh. Kadang aku berpikir misalnya, oh dia kayak gini sama aku karena aku gini kali ya. Oh si bos nggak suka karena aku begini kali ya. Oh si ini kayak gitu-gitu. Jadi semua itu aku blame to myself, dan aku ngerasain itu dampaknya nggak bagus gitu loh. Padahal ketika aku ngobrol, aslinya nih misalnya aku ngobrol sama bos aku, dia nggak ngerasain kayak gitu. Justru he has a lot of appreciations for me gitu loh. Dan atau misalnya kepada pasangan aku gitu loh, ternyata enggak gitu loh. That's not how he felt gitu kan. Ternyata justru bertolak belakang gitu loh. Nah itu menurut aku jadi PR aku to be kinder to myself gitu sih. Kayak bagi perempuan independen tuh kebanyakan tuh berat ya. Maksudnya kita sangat menilai diri kita tuh sometimes rendah gitu. I mean bukan rendah juga sih, lebih kayak apa ya. Sometimes wanita independen tuh ngerasa kita tuh terpaksa harus menjadi independen dan kita jadinya keras sama diri kita sendiri. Kita nggak nge-let ourselves untuk bernafas dulu, untuk kayak it's okay kalau ngelakuin kesalahan ini itu tuh gak it's okay. Yeah, it's okay. It's okay. It's okay. Mungkin sana gitu. Okay. Hopefully ya. Hopefully. For a kinder year, for a kinder self. Okay. Next apa nih? Kalau kamu udah sih kalau di self development aku itu. Kalau aku ada mungkin poin terakhir yaitu soal family. Ini mungkin juga balik ke mental health aku karena aku tahun-tahun akhir ini, belakangan ini cukup banyak memperbaiki komunikasi aku dengan family aku gitu. Nah mungkin satu yang aku pengen usahakan adalah quality time secara emosional. Karena ya kita sadar aku merantau dan secara fisik kan kita nggak bisa nih, walaupun juga video call terus, call-callan terus, cuman kadang yang lupa itu adalah heart to heart conversations. Sometimes itu yang ke-skip dan atau justru sengaja nggak dilakukan gitu, sengaja dihindari karena mungkin it might be mental exhausting, atau misalnya akunya belum ready, atau misalnya takut justru kata-kata aku yang misalnya mencoba jujur kepada orang tua aku takut nyakitin gitu. Padahal nggak ada maksud misalnya, padahal maksudnya cuma pengen meluruskan beberapa hal misalnya gitu kan. Tapi itu yang menurut aku tahun ini masih lacking gitu sih, dan aku hopefully tahun depan sudah lebih berani untuk initiate more emotionally connection gitu sama orang tua. Amin itu sih, aku harap bisa ya nanti terrealisasikan. Kita ini sama-sama anak perantau ya, sama-sama anak perantau, sama-sama anak pertama, anak perempuan pertama, bebannya kurang lebih sama gitu ya. Aku juga ngerasa dengan family juga susah sih untuk bisa sharing banyak hal, unless ketemu. Jadi janji aku di tahun depan mudah-mudahan bisa lebih banyak pulang ke rumah sih. Untuk bisa lebih connect sama keluarga di rumah, sama adik aku, sama mama aku. Iya sih, aku setuju banget karena kesempatan aku buat pulang itu sungguh sangat jarang ya. Sama kok Mbak. Kalau aku bisa dihitung jari mungkin sekali 2 kali aja pulang. 1 tahun? Iya 1 tahun. Tapi ya itu akhirnya yang tadinya misalnya mau ngomong soal something yang mungkin nggak enak, akhirnya kita memilih untuk ya udah kita simpen dulu aja
harusnya diutarakan walaupun kesannya itu berat gitu kan, akhirnya sampai sekarang nggak pernah diutarakan, dimasukin ke botol aja gitu ya. Iya gitu loh, karena itu balik lagi nggak enak ngomongnya, takut nyakitin gitu loh. Itu sih ya agak berat, cuman tapi menurut aku ya penting sih menurut aku ketika nanti aku building a family, aku pengen ya family yang nyaman gitu loh, ngomong apapun, yang nyaman being ourselves, yang nyaman menjadi jujur gitu. Itu adalah rumah, tempat untuk bercerita apapun. Betul, aku setuju. Iya. Semoga bisa ya terrealisasikan. Amin. Building our own family ya. Iya, amin. Oke. Ini masuk ke kesimpulannya kali ya. Menurut aku nih, to myself and every woman yang nonton ini, intinya lakukan yang terbaik untuk dirimu dan masa depanmu, tapi jangan melebihi apa yang kamu sanggupi. With love, Alexa, 2024. Oke. Kalau dari aku adalah kita usahakan dulu. It's okay, kita usahakan dulu. Jangan dibawa pressure. Jangan dibawa overthinking kalau belum tercapai, it's okay. Yang paling penting adalah kita usahakan dan sudah ada starting point-nya gitu. Diusahakan dan dimulai. Itu yang paling penting sih, dan itu yang paling susah biasanya gitu kan. Happy, healthy, wealthy, Gia from Gia 2024. Oke. Aduh, rasanya kayak hangat gitu ya. Semoga yang kita ucapkan ini tidak hanya menjadi ucapan belaka, tapi akhirnya bisa jadi tindakan, dan nanti kalau memang sudah jadi action, kita rayakannya bareng-bareng. Kayak, yay, aku sudah berhasil gini gitu kan. Surat ini kita akan masukin ke suatu wadah dan akan kita kubur untuk selama kurang lebih 1 tahun. Ini akan jadi time kapsul kita ya. Meskipun cuma 1 tahun, tapi kita akan bacakan ini lagi mungkin sambil membacakan surat untuk tahun berikutnya. Amin. Oke, thank you so much sudah nonton episode kita kali ini. Semoga di tahun depan kalian tetap bisa bersemangat dan menjadi diri kalian yang terbaik. Itu aja dari kita, and see you guys in the next episode. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.